ini adalah untuk penempatan guru IPA di SMP Negeri 1 Jatinom. Ini adalah 5 formasi, maka di sini menjadi berubah yaitu hanya 3 formasi ya di SMPN Jatinom. Kemudian yang 2 formasi kemana? Yang 2 formasi ternyata ditempatkan di sini, yaitu di SMP Negeri 1 Prambanan. Baiklah sobat-sobatnya, akhirnya rilis data terbaru perubahan penempatan dan juga pemindahan formasi, yang mana di sini dijelaskan secara lebih rinci melalui Kepmenpan RB nomor 149 tahun 2023. Yang mana di sini bagi teman-teman yang mungkin saja masih bertanya dan juga penasaran, mengapa formasi di sekolah saya ini bisa hilang? Mengapa saya ditempatkan di sekolah yang jauh? Nah, kira-kira untuk perubahan penempatan dan juga pemindahan formasi ini bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, baru saja rilis yaitu di JDIH Pan RB ya teman-teman. Yang mana di sini baru saja dikeluarkan yaitu JDIH terbaru dari keputusan menteri, yaitu berisi tentang Kepmen nomor 149 tahun 2023. Inilah yang bersumber dari Kementerian Pan RB terkait tentang apa, yaitu tentang keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 149 tahun 2023 tentang penyesuaian penetapan kebutuhan pegawai ASN untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2022. Yang mana di sini kita untuk cek teman-teman, kalau misalkan teman-teman di sini ingin mengunduhnya, silakan kalian berkunjung ke JDIH Kemdikbud ya. Nah, sekarang coba kita cek untuk isi dari Kepmenpan RB-nya itu seperti apa. Yang mana di sini kita baca yaitu dari isinya, yaitu keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi nomor 149 tahun 2023 tentang penyesuaian penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun 2023. Bagi teman-teman yang mungkin bertanya, yaitu terkait tentang mengapa kok bisa berpindah formasi saya, formasi bisa hilang itu kenapa. Nah, ini dari atas pertimbangan yang pertama, yaitu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Ini adalah untuk meningkatkan kapasitas organisasi dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional, dipandang perlu penambahan ASN ya. Kemudian yang bagian B, yaitu dari hasil seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru, ini terdapat penyesuaian kebutuhan guru yang disebabkan oleh apa? Oleh distribusi, mutasi struktural, kemudian meninggal dunia, kemudian penutupan sekolah dan juga penyebab lainnya. Kemudian untuk yang di bagian poin C, ya pada di sini di bagian poin C, yaitu bahwa berdasarkan dari pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, maka dipandang perlu menetapkan yaitu penyesuaian penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara untuk jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah daerah tahun anggaran 2022. Selanjutnya adalah untuk dasar hukumnya, yaitu mengingat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu tentang Undang-Undang ASN ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021. Kemudian di sini kita langsung cek, yaitu terkait tentang hasil ketetapannya ya. Nah, di sini adalah tentunya dasar hukum dari dilakukannya penyesuaian formasi itu dari surat Menteri Keuangan nomor sekian tahun 2022, tepatnya tanggal 15 April. Kemudian surat Kepala BKN dengan nomor sekian tahun 2021, kemudian surat dari PLT Dirjen GTK ini adalah nomor sekian, inilah tertanggal 2 Februari tahun 2023. Dan selanjutnya di sini untuk ketetapannya, yaitu memutuskan terkait tentang penyesuaian formasi ya. Yang mana untuk poin yang pertama adalah untuk penyesuaian penetapan rincian kebutuhan pegawai aparatur sipil negara untuk jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah daerah. Ini sejumlah 108.659 ya. Nah, di sini di 472 instansi dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran. Nah, nanti kita cek, teman-teman bisa melihat untuk formasinya itu dipindahkan kemana gitu ya. Nah, kemudian untuk yang di poin kedua ini adalah terkait tentang pelaksanaan
Nah, ini adalah untuk pelaksanaan pengisian penetapan yang biasanya untuk penetapan kebutuhan pegawai ASN itu dilakukan oleh masing-masing pejabat pembina kepegawaian ya di pemerintah daerah masing-masing. Ini sebagaimana tercantum pada lampiran surat menteri ini dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Kemudian segala biaya yang timbul ini adalah dibebankan pada DIPA. Kemudian keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Ya, pada sini ditetapkan yaitu pada tanggal 1 Maret tahun 2023. Inilah terkait tentang untuk pemindahan dan juga penyesuaian formasi. Ya, benar di sini terjadi yaitu penyesuaian formasi, teman-teman. Ya, benar di sini kalau misalkan kita lihat ya untuk lampirannya misalkan seperti ini, yaitu untuk lampiran yaitu dari Kepmenpan RB nomor 149 tahun 2023 tentang penyesuaian penetapan kebutuhan. Ini adalah dari misalkan ini di pemerintah Aceh ya. Di pemerintah Aceh ini adalah untuk nama jabatan ahli pertama guru agama Islam. Maka di sini untuk alokasi P3K ini adalah 71. Nah, 71 untuk alokasi P3K di pemerintah Aceh. Ya, mana adalah untuk penempatan yang di SMA ya. Ini sepertinya di provinsi, teman, di tingkat SMA. Ya, mana di sini untuk alokasi P3K semula ini adalah 71, kemudian untuk alokasi P3K ini menjadi setelah penyesuaian ini menjadi juga tetap 71 ya. Namun di sini terjadi penyesuaian formasi. Untuk jumlah formasinya ini tetap, jumlah kebutuhannya tetap, namun terjadi yaitu penyesuaian formasi. Dan di sini awalnya yaitu untuk unit penetapan yang pertama ini adalah SMA Negeri 1 Kota Janto ya. Inilah menjadi yaitu di sini menjadi SLB Negeri 1 Kota Janto. Nah, ini teman-teman, ini salah satu contohnya untuk yang pemindahan ya. Kemudian di sini ada SMKN 1 Sinabang, ini menjadi SMAN 1 Pesangan. Nah, ini jadilah untuk formasi semula, kemudian ini formasinya menjadi seperti ini. Ini adalah terkait tentang penyesuaian formasi yang tertera pada Kepmenpan RB ya. Nah, ini. Nah, kemudian coba kita cek lagi untuk contoh lainnya. Ini adalah untuk guru agribisnis ya. Untuk jumlah formasinya tetap, namun terjadi penyesuaian formasi. Nah, selanjutnya terkait mengapa sih ada penyesuaian formasi dan pemindahan penempatan, itu tentunya sudah kita bahas ya pada video sebelumnya, dan teman-teman bisa cek di kartu video ini. Misalkan di sini untuk ahli pertama guru agribisnis perikanan ya. Ini adalah untuk jumlahnya, alokasinya 20, ini juga menjadi 20. Ini tetap ya. Namun di sini terjadi yaitu pemindahan formasi yang awalnya dari SMKN 1 ini Meurebo ini menjadi ke SMKN 1 Labuhan Haji. Nah, kemudian di sini untuk distribusi penempatan ini juga meluas ya, teman-teman. Yang mana di sini untuk formasi yang ada di SMKN 1 Kelo Timur ini misalkan awalnya ada 3 ya. Nah, ada 3, namun di sini menjadi berapa? Yaitu menjadi 1 ya. Jadi formasi di SMA ini awalnya 3, ini berubah menjadi 1 formasi. Nah, ini teman-teman. Kemudian untuk contoh lagi ahli pertama yaitu guru agribisnis tanaman ya. Ini adalah di SMKN Triang Gadang ini awalnya 1 formasi. Kemudian di sini formasinya ini adalah berubah menjadi 2. Yang awalnya sebelumnya di sini formasinya hanya 1, selanjutnya di sini formasinya malah bertambah ya, bertambah menjadi 2. Kemudian di sini di SMKN 1 Kota Janto ya. Ini adalah awalnya formasinya 1, ini menjadi formasinya berapa? Yaitu formasinya berubah menjadi 4. Nah, terkait tentang mekanisme pemindahan formasi dan juga penyesuaian formasi ini tentunya sudah kita bahas sebelumnya ya. Dikarenakan untuk penempatan P3K guru untuk di tahun ini tentunya itu memang tidak ada lagi geser-menggeser dari guru induk di sekolahnya. Namun di sini formasilah yang bisa dipindahkan, teman-teman. Nah, ini. Nah, selanjutnya coba kita cek lagi ya untuk salah satu contohnya. Nah, di sini kita misalkan ambil yaitu dari yaitu coba ini guru yang di level SMA ya. Coba kita cek yang di bawah ini adalah di SMP misalkan. Nah, di sini misalkan kita ambil yaitu untuk SMP. Nah, misalkan adalah untuk guru IPA ya, untuk ahli pertama guru IPA. Yang mana di sini untuk formasi semula ini adalah untuk penempatan guru IPA di SMP Negeri 1 Jatinom. Ini adalah 5 formasi. Maka di sini menjadi berubah yaitu hanya 3 formasi ya di SMPN 1 Jatinom.
Kemudian yang 2 formasi kemana? Yang 2 formasi ternyata ditempatkan di sini, yaitu di SMP Negeri 1 Prambanan. Ya, mana di SMPN 1 Prambanan ini sebelumnya tidak ada, maka sekarang diberikan formasi ya. Bagi teman-teman yang mungkin formasi di tempatnya itu tidak ada atau hilang, ini tentunya suatu hal yang wajar ya, karena kita tidak mengalaminya sendiri. Sama halnya di sekolah saya ada satu formasi guru agama, karena pelamar umum nggak bisa daftar, maka formasi itulah yang diambil ke sekolah lain ya. Nah, ini kita bersyukur karena guru agama honorer sekolah saya ini tidak digeser lagi. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.